Salam, selamat hari Sabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini tentu kita masih berada di rumah masing-masing. Kita mengadakan kebaktian, memuliakan nama Tuhan pada hari Sabat meskipun hanya di rumah oleh karena pandemi COVID-19 pada saat ini. Tetapi saya percaya bahwa masing-masing kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Saya ingin menyampaikan satu khotbah firman Tuhan yang berjudul pengampunan. Nats firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius di dalam pasal yang ke-18 berisi hukum-hukum praktis tentang hidup jemaat. Bagaimana seharusnya jemaat bersikap dan memperlakukan sesama seiman. Roh Kudus menuntun Matius untuk mengumpulkan ucapan-ucapan atau pengajaran Yesus di berbagai tempat dan kesempatan, lalu menyusunnya menjadi satu rangkaian pengajaran yang berfokus pada kehidupan jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kita memperhatikan setting dari pengajaran yang disusun Matius di sini, alur pemikirannya adalah berhubungan dengan pengampunan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inti atau konsep kebenaran dari Yesus yang terdapat di sini ialah yang pertama, kebesaran seseorang dalam kerajaan Allah berbeda dengan kebesaran dunia ini. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Orang besar bagi Allah ditentukan oleh sikap hati seseorang, yakni kerendahan hati dan kebergantungannya kepada Tuhan. Untuk membuat kebenaran ini hidup dan dipahami dengan mudah oleh pendengarnya, Yesus mengambil contoh seorang anak kecil. Dalam bahasa Yunaninya yaitu paidion. Seorang anak di bawah umur 8 tahun. Perlu diketahui bahwa isu terbesar dalam masyarakat Yahudi sangat penting. Mereka ketat dengan ukuran strata sosial. Mereka membedakan pandai dan bodoh, kaya dan miskin, tuan dan budak. Dalam cara-cara Yahudi, tempat duduk diatur berdasarkan posisi yang terbesar. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau engkau diundang ke pesta, jangan duduk di depan. Nanti datang orang yang lebih dari Anda. Akhirnya Anda diminta duduk di belakang. Karena isu terbesar berpengaruh bagi orang Yahudi. Murid-murid Yesus pun berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Ini terdapat di dalam Markus pasal 9 ayat 34. Yang kedua, penyesatan. Dalam bahasa Yunaninya ialah skandalon, atau kesalahan pasti ada atau tidak dapat dihindari. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kita semua diminta agar tidak menjadi penyebab dari orang berbuat salah. Kita dinasehati agar jangan mendatangkan kesalahan, kesesatan, menganggap rendah seorang dari anak kecil. Kata anak kecil di dalam ayat 6, ayat 10, ayat 14, yaitu dalam bahasa Yunani, mikroi, berarti orang kecil. Orang dewasa yang dianggap kecil. Karena apa? Karena miskin, karena bodoh. Di dalam New International Version menerjemahkan little ones. Tuhan Yesus mengatakan, orang kecil itu punya malaikat penjaga yang selalu menghadap Tuhan. Biasanya hanya orang penting saja
atau orang yang punya jabatan khusus, yang punya akses menghadap raja. Mungkin saja malaikat penjaga orang kecil adalah malaikat yang punya kedudukan penting dalam sorga. Jadi, hati-hati, jangan sampai kita menghina orang yang dianggap kecil. Yang ketiga adalah hati Bapa adalah hati yang merangkul, mencari dan menyelamatkan yang hilang, atau yang tersesat, atau yang salah jalan, di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saudaraku, Bapa di sorga tidak mengkehendaki satu jiwa hilang, sekalipun dia seorang yang kecil menurut anggapan dunia. Tugas kita adalah bagaimana menyelamatkan siapapun dan bagaimanapun buruknya seseorang. Setiap jiwa sama nilainya bagi Tuhan. Baginya Kristus telah mati. Jangan berbuat dosa, mengabaikan pelayanan kepada orang kecil. Tuhan mengajar kita agar yang lebih mulia mau memberi dan membagi kemuliaan pada yang kurang mulia. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 21 sampai ayat 26. Yang keempat, saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, Yesus mengajar kita bersikap persuasif dan konstruktif terhadap orang yang bersalah di dalam ayat 14 sampai 20. Bagaimanapun pendekatan itu bergantung kepada sikap hati Anda. Ayat 3 sampai 5. Karena Anda punya otoritas mengikat dan melepaskan, menarik untuk memperhatikan kata pengampunan atau mengampuni. Dalam Alkitab ini berasal dari kata Yunani aphiemi, atau dalam bahasa Inggrisnya forgiveness. Berarti melepas tali ikatan, membiarkan pergi bebas. Jadi sekalipun ada pendekatan formal 1, 2, 3, namun pendekatan formal tersebut bukanlah batasan. Perhatikan kata Yesus, jika ia tidak mau mendengarkan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Jadi tugas kita melayani dan membuat ia bertobat, bukan membuang atau menyisihkannya. Pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus yang disertai dengan perumpamaan memperjelas dan memberikan penegasan tentang kebenaran-kebenaran yang diajarkan di atas, yakni prinsip pengampunan tanpa batas. Pengampunan tidak diukur dari besar, luas, dalam, lebar, dan beratnya kesalahan seseorang. Pengampunan melampaui segala-galanya. Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Mungkin Petrus berpikir atau terpikir dengan pernyataan Yesus dalam Lukas pasal 17 ayat yang keempat, dan ia ingin mendapat penegasan kembali. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tetapi jawaban Yesus di luar dugaan. 70 kali 7 ya, sama dengan 490. Wow, ini adalah sesuatu yang sangat banyak ya. Mungkinkah ada orang yang berbuat salah sebanyak ini dalam sehari? Ya, kalau konteksnya Lukas pasal 17 ayat yang keempat. Untuk merendahkan ketegangan Petrus, Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja dengan hambanya yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta ini sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah pekerja sehari.
Kalau sekarang upah pekerja sehari taruhlah ini hanya kira-kira 80.000 per hari. Maka 1 talenta sama dengan 480 juta. 10.000 kali 480 juta sama dengan 4,8 dengan diikuti 11 nol di belakang. Jadi di sini dia berhutang begitu banyak. Sedangkan hutang kawannya adalah 100 dinar. Yaitu kali 80.000 sama dengan 8 juta. Perumpamaan Yesus memberikan pesan penting tentang pengampunan dan mengampuni. Kita mempunyai raja yang mempunyai belas kasihan yang besar. Betapapun besarnya kesalahan kita, kalau kita datang dan mengaku padanya, pasti kita menerima pengampunannya. Seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta. Namun ada kisah sedih dalam perumpamaan ini. Orang yang berhutang besar, setelah mendapatkan pengampunan, bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Namun justru ditangkap dan dipenjarakan tanpa belas kasihan. Raja mengetahuinya dan menganggap ini kejahatan besar. Saudaraku, perhatikan apa kata raja. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Yesus adalah raja dalam perumpamaan ini. Seluruh hidup Yesus menyatakan belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Dia datang mengumumkan kemurahan hati Bapa yang mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yesus datang memberikan pengampunan bagi yang berdosa. Orang membawa kepadanya perempuan yang berdosa, minta supaya dilontari dengan batu. Yesus menjawab, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, silahkan melempari wanita ini. Saudaraku, kita tahu tak seorang pun yang berani, sebab semua telah pernah berbuat dosa. Yesus pun mengampuni wanita ini. Yesus menegaskan, untuk menjadi muridnya, kita harus memiliki hati Bapa, memiliki hati Kristus, bersedia mengampuni setiap orang. Matius 18 ayat 25. Kita diselamatkan dan diutus bukan untuk mempersalahkan yang salah, menghukum, membuang, menyisihkan yang bersalah, tetapi mencari, menyelamatkan, dan memberikan pengampunan bagi mereka. Jadikan pengampunan dan mengampuni sebagai misi Anda. Itu adalah amanat Kristus. Milikilah hati Kristus, hati yang mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian doa Yesus di salib. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 12. Demikian juga kita bisa baca di rumah Matius pasal 11 ayat 25 dan 26. Akhirnya Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20 berkata, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.